Bayangkan jika dunia yang selama ini kita sebut nyata hanyalah separuh dari kenyataan. Bayangkan jika apa yang bisa disentuh, dilihat, dan diukur oleh panca indera hanyalah lapisan luar dari sebuah jagat yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih sunyi. Dalam khazanah ilmu Jawa kuno, alam kasat mata bukanlah pusat kehidupan, melainkan gerbang. Sebuah ambang tipis yang memisahkan manusia dengan dunia tak kasat mata. Dunia tempat sebab dan akibat sejati bersemayam. Orang Jawa kuno tidak pernah melihat realitas sebagai sesuatu yang tunggal. Bagi mereka, hidup adalah perjumpaan dua alam yang saling menembus tanpa saling bertabrakan. Alam nyata dan alam gaib bukan musuh, bukan pula dua dunia yang terpisah jauh, melainkan dua wajah dari satu kesadaran yang sama. Ketika manusia lupa akan salah satunya, hidup menjadi pincang. Ketika manusia mampu menyadari keduanya, hidup menjadi selaras. Di masa lalu, pemahaman ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia diturunkan lewat simbol, laku batin, dan cerita yang tampak sederhana namun menyimpan kedalaman tanpa dasar. Seorang petani yang menanam padi sesungguhnya sedang berdialog dengan alam tak kasat. Seorang pertapa yang berdiam diri di sunyi hutan bukan sedang melarikan diri dari dunia, melainkan sedang menyelam ke inti kehidupan itu sendiri. Video ini akan mengajakmu menyusuri kembali warisan kebijaksanaan tersebut. Kita akan menyingkap bagaimana ilmu Jawa kuno memandang hubungan antara raga dan rasa, antara wujud dan makna, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Kita akan membahas bagaimana batas antara dua alam itu sebenarnya tidak berada di luar diri manusia, melainkan di dalam kesadarannya sendiri. Bersiaplah untuk mendengar ulang ajaran lama dengan cara yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Bukan sebagai dongeng masa lalu, tetapi sebagai peta hidup yang masih bekerja hingga hari ini. Jika kamu bersedia membuka batin, mungkin kamu akan menyadari bahwa selama ini alam tak kasat mata tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu untuk disadari. Untuk memahami ilmu Jawa kuno, kita harus terlebih dahulu melepaskan cara pandang modern yang memisahkan sejarah dari spiritualitas. Bagi orang Jawa masa lampau, sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan jejak kesadaran. Apa yang terjadi di dunia lahir selalu dipandang sebagai bayangan dari gerak batin dan kehendak alam yang lebih halus. Jauh sebelum konsep agama formal masuk dan diberi nama, masyarakat Jawa kuno telah hidup dalam tatanan kosmologis yang sangat matang. Mereka mengenal jagat alit dan jagat gede, dunia kecil dan dunia besar. Manusia dipandang sebagai miniatur alam semesta. Apa yang bergejolak di langit, di gunung, di laut, sesungguhnya juga bergetak di dalam dada manusia. Karena itulah, memahami alam tak kasat mata berarti memahami diri sendiri. Naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Centini, Serat Wedatomo, Serat Wirid Hidayat Jati, hingga ajaran yang diwariskan secara lisan oleh para resi dan empu tidak pernah menjelaskan alam gaib sebagai dunia hantu semata. Alam tak kasat dipahami sebagai lapisan kesadaran yang lebih halus, tempat rasa, niat, dan kehendak berdiam. Ia bukan ruang yang terpisah, melainkan dimensi yang saling bertumpuk dengan alam kasat. Dalam filsafat Jawa, realitas dipahami melalui rasa, bukan hanya melalui pikiran. Rasa bukan emosi, melainkan kemampuan batin untuk menangkap getaran kehidupan. Melalui rasa inilah orang Jawa kuno membaca tanda-tanda alam, merasakan kehadiran leluhur, dan memahami pesan yang tidak diucapkan oleh kata-kata. Alam tak kasat tidak dipelajari dengan logika, tetapi dialami melalui ketenangan dan kepekaan batin.
Tokoh-tokoh spiritual Jawa seperti para wiku, resi, dan raja-raja yang menjalani laku batin memahami bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai manusia, melainkan menata hubungan dengan dua alam sekaligus. Seorang pemimpin yang gagal menjaga keseimbangan batinnya diyakini akan membawa kekacauan di dunia lahir. Inilah sebabnya mengapa tirakat, topo, dan semedi menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual dan politik Jawa kuno. Pengaruh Hindu, Buddha, dan kemudian Islam tidak menghapus pandangan ini, melainkan menyatu dengannya. Konsep mokso, sunyoto, dan manunggaling kawula lan Gusti berkelindan dalam satu benang merah. Semua mengarah pada pemahaman bahwa batas antara manusia dan Yang Maha Ada tidaklah tebal, ia hanya setipis kesadaran itu sendiri. Dalam kerangka ini, alam kasat mata adalah panggung, alam tak kasat adalah sutradaranya. Apa yang tampak sebagai nasib, keberuntungan, atau musibah dipahami sebagai hasil dari harmoni atau disharmoni antara keduanya. Maka ilmu Jawa kuno tidak pernah mengajarkan pelarian dari dunia, tetapi pengenalan dunia secara utuh, dari yang terlihat hingga yang tersembunyi. Memahami konteks sejarah dan filosofi ini membuka satu kesadaran penting, bahwa ketika orang Jawa berbicara tentang gaib, mereka tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh dan menakutkan. Mereka sedang berbicara tentang lapisan terdalam dari kehidupan itu sendiri. Dalam ilmu Jawa kuno, alam kasat mata dan alam tak kasat bukanlah dua dunia yang berdiri sendiri. Keduanya seperti permukaan dan kedalaman samudra. Di permukaan, ombak terlihat riuh, bergerak, dan saling bertabrakan. Namun di kedalaman, air tetap tenang, sunyi, dan menyimpan arus yang menentukan kemana ombak itu akan pergi. Alam kasat adalah ombaknya, alam tak kasat adalah arusnya. Apa yang kita sebut sebagai peristiwa hidup, keberhasilan, kegagalan, sakit, rejeki, bahkan pertemuan antar manusia dipahami sebagai manifestasi dari gerak halus yang terjadi lebih dahulu di alam tak kasat. Orang Jawa kuno percaya bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar berdiri sendiri. Semua memiliki sambung rasa dengan sebab yang tidak selalu terlihat oleh mata. Disinilah konsep rasa menjadi kunci utama. Rasa adalah jembatan antara dua alam. Ia bukan pikiran dan bukan pula perasaan biasa. Rasa adalah kepekaan batin yang mampu menangkap getaran sebelum ia menjelma menjadi kenyataan. Seseorang yang tajam rasanya dapat mengetahui perubahan sebelum perubahan itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya orang-orang sepuh sering disebut lebih waskito, bukan karena mereka tahu segalanya, tetapi karena mereka peka terhadap gerak yang halus. Alam tak kasat juga dipahami sebagai ruang niat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia lahir berawal dari niat, sadar atau tidak sadar. Niat yang keruh melahirkan peristiwa yang keruh. Niat yang jernih melahirkan kehidupan yang tertata. Dalam pandangan ini, manusia bukan korban keadaan, melainkan peserta aktif dalam jaringan sebab akibat yang lebih luas dari sekedar tindakan fisik. Tubuh manusia sendiri dipandang sebagai pertemuan dua alam. Raga berasal dari alam kasat, sementara rasa dan kesadaran berakar di alam tak kasat. Ketika raga bergerak tanpa rasa, manusia hidup seperti mesin. Ketika rasa hadir tanpa kendali raga, manusia kehilangan pijakan. Keseimbangan keduanya adalah inti dari ajaran hidup Jawa kuno. Karena itu, penyakit tidak hanya dilihat sebagai gangguan fisik. Ia sering dipahami sebagai tanda bahwa ada ketidakharmonisan antara raga dan rasa. Begitu pula konflik, kecemasan, dan kegelisahan batin. Semua adalah isyarat bahwa hubungan antara dua alam dalam diri manusia sedang tidak selaras. Penyembuhan sejati bukan sekedar memperbaiki yang terlihat, tetapi menata kembali yang tidak terlihat.
Alam tak kasat juga menjadi ruang interaksi dengan leluhur dan kekuatan alam. Namun interaksi ini tidak selalu bersifat mistis dalam arti sempit. Leluhur dipahami sebagai jejak kesadaran yang masih hidup dalam pola, nilai dan getaran batin keturunannya. Ketika seseorang hidup bertentangan dengan nilai batinnya sendiri, ia dianggap terputus dari akar tak kasat yang menopang kehidupannya. Ilmu Jawa kuno mengajarkan bahwa manusia modern sering terjebak di alam kasat. Terlalu sibuk mengatur hasil, lupa menata sumber. Terlalu fokus pada bentuk, lupa pada makna. Padahal mengubah satu getaran di alam tak kasat dapat menggeser banyak kejadian di alam nyata, seperti menarik satu benang halus yang ternyata terhubung ke seluruh kain kehidupan. Pemahaman inilah yang menjadi dasar dari berbagai laku batin. Tirakat, semedi, dan pengendalian diri bukanlah upaya mencari kesaktian, melainkan cara untuk membersihkan rasa agar manusia kembali mampu mendengar bisikan halus yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia kasat. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat alam tak kasat sebagai sumber dari peristiwa lahir, maka pada lapisan yang lebih dalam, ilmu Jawa kuno mengajarkan sesuatu yang lebih sunyi, namun lebih menentukan. Bahwa alam tak kasat bukan hanya tempat sebab bermula, tetapi juga ruang tempat manusia diuji kesadarannya. Disinilah banyak orang keliru, mengira dunia halus sebagai tempat kekuatan, padahal sesungguhnya ia adalah cermin kejujuran batin. Alam tak kasat bekerja melalui keselarasan, bukan paksaan. Ia tidak tunduk pada ambisi manusia. Semakin seseorang memaksakan kehendak, semakin jauh ia dari pemahaman sejati. Inilah sebabnya laku Jawa selalu menekankan sepi ing pamrih. Ketika pamrih dilepas, rasa menjadi bening. Ketika rasa bening, batas antara yang kasat dan yang tak kasat mulai menipis dengan sendirinya. Dalam banyak kisah Jawa, orang yang dianggap sakti justru bukan mereka yang mempertontonkan keajaiban, melainkan mereka yang hidupnya sederhana, ucapane alus, dan kehadirannya menenangkan. Kesaktian dipahami sebagai kemampuan menjaga keseimbangan batin di tengah gejolak dunia. Apa yang terlihat sebagai kelebihan di alam kasat hanyalah efek samping, bukan tujuan. Ada pula pemahaman penting tentang ilusi. Alam kasat mata dianggap penuh bayangan. Tidak semua yang terlihat adalah kenyataan, dan tidak semua yang nyata dapat terlihat. Jabatan, kekayaan, dan pengaruh hanyalah pakaian luar yang bisa berubah kapan saja. Alam tak kasat menyimpan nilai yang lebih tetap, seperti kejujuran, kesabaran, dan kesadaran diri. Ketika manusia melekat pada yang kasat, ia mudah goyah. Ketika ia berpijak pada yang tak kasat, ia tetap tegak meski dunia berubah. Ilmu Jawa kuno juga mengakui adanya makhluk halus dan energi alam, namun penekanannya bukan pada rasa takut, melainkan pada etika batin. Hubungan manusia dengan alam tak kasat diatur oleh tata krama kosmis. Sikap sombong, serakah, dan sembrono diyakini mengganggu keseimbangan. Sementara sikap andap asor dan eling membuka jalan keselamatan. Bukan karena makhluk halus menghukum, tetapi karena manusia telah keluar dari irama alam. Pada tahap yang lebih halus lagi, ajaran ini mengarah pada kesadaran puncak. Batas antara alam kasat dan tak kasat akhirnya larut dalam satu pengalaman batin yang utuh. Inilah yang disebut manunggaling kawula lan Gusti. Bukan penyatuan fisik, bukan pula penghapusan diri, melainkan kesadaran bahwa apa yang selama ini dicari di luar ternyata bersemayam di dalam. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi memusuhi dunia lahir dan tidak pula terjebak di dunia batin.
Ia hadir sepenuhnya, sadar dalam bertindak, dan jernih dalam merespons. Hidup tidak lagi dipandang sebagai pertarungan, tetapi sebagai laku. Setiap peristiwa menjadi guru, setiap perjumpaan menjadi cermin. Disinilah ilu Jawa kuno menunjukkan kedewasaane. Ia tidak mengajak manusia meninggalkan dunia, tetapi mengajak manusia menembusnya. Alam kasat tetap dijalani dengan tanggung jawab, sementara alam tak kasat dijaga dengan kesadaran. Ketika keduanya seimbang, hidup berjalan tanpa banyak gesekan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tidak lagi bertabrakan dengan kenyataan. Ilmu Jawa kuno tidak berhenti pada pemahaman. Ia menuntut pengalaman. Mengetahui bahwa alam kasat dan tak kasat saling terhubung tidak akan mengubah hidup jika tidak diwujudkan dalam laku sehari-hari. Karena itu, ajaran Jawa selalu sederhana di luar, namun dalam di dalam. Tidak rumit, tetapi menuntut kejujuran batin. Langkah pertama adalah menata rasa sebelum menata keadaan. Dalam praktiknya, ini berarti belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika emosi muncul, amati tanpa segera menuruti. Orang Jawa menyebutnya eling lan waspada. Dengan kesadaran ini, manusia mulai menyadari bahwa banyak masalah bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kegaduhan batin yang tidak disadari. Semedi menjadi salah satu sarana utama untuk menajamkan rasa. Bukan semedi untuk melihat hal-hal gaib, melainkan untuk mengenali diri sendiri. Duduk dalam diam, memperhatikan nafas, dan membiarkan pikiran mereda adalah cara sederhana untuk menyentuh lapisan tak kasat dalam diri. Ketika pikiran tenang, rasa mulai berbicara. Dari sanalah muncul kejernihan dalam mengambil keputusan. Laku tirakat juga memiliki makna praktis yang sering disalahpahami. Tirakat bukan menyiksa tubuh, melainkan melatih keinginan. Dengan membatasi kesenangan yang berlebihan, manusia belajar membedakan kebutuhan dan nafsu. Dalam konteks modern, ini bisa berarti mengurangi kebisingan digital, menjaga ucapan, dan mengendalikan dorongan yang merusak keseimbangan batin. Dalam hubungan sosial, memahami alam tak kasat mengajarkan empati yang lebih dalam. Setiap orang membawa beban batinnya sendiri. Tidak semua luka terlihat. Dengan kesadaran ini, manusia menjadi lebih halus dalam bersikap dan tidak mudah menghakimi. Konflik tidak lagi dilihat sebagai pertarungan benar dan salah, tetapi sebagai pertemuan rasa yang belum selaras. Menghadapi tantangan hidup, ajaran Jawa mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa mengubah keadaan sebelum menata niat. Ketika niat sudah lurus, tindakan akan menemukan jalannya sendiri. Ini bukan pasrah tanpa usaha, tetapi usaha yang selaras dengan batin. Banyak orang bekerja keras, namun tetap gelisah karena bekerja melawan dirinya sendiri. Hambatan terbesar dalam praktik ini adalah ketidaksabaran. Dunia modern mengajarkan hasil cepat, sementara laku batin menuntut proses. Ilmu Jawa kuno mengajarkan bahwa perubahan sejati sering terjadi perlahan, nyaris tak terasa, namun dampaknya menetap. Seperti embun yang jatuh perlahan, namun mampu menyuburkan tanah yang kering. Dengan menerapkan kesadaran ini, hidup tidak serta-merta menjadi bebas masalah. Namun cara manusia menghadapi masalah berubah. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan, karena ia tahu bahwa pusat kendali bukan di luar, melainkan di dalam. Di titik inilah alam kasat dan tak kasat mulai berdialog dalam diri manusia.
Ilmu Jawa kuno mengajarkan satu hal yang sederhana namun sering terlupakan, bahwa hidup tidak hanya berlangsung di permukaan yang terlihat. Di balik setiap kejadian, ada gerak halus yang bekerja dalam diam. Alam kasat mata adalah wajah kehidupan, sementara alam tak kasat adalah jantungnya. Ketika manusia hanya memandang yang tampak, ia kehilangan arah. Ketika ia berani menyelami yang tersembunyi, hidup menemukan keseimbangannya. Kita telah menelusuri bagaimana orang Jawa kuno memandang realitas sebagai kesatuan yang utuh. Dari sejarah dan filsafatnya hingga pemahaman tentang rasa, niat, dan kesadaran. Kita melihat bahwa kebijaksanaan ini tidak mengajak manusia melarikan diri dari dunia modern, tetapi justru mengajaknya hadir sepenuhnya di dalamnya, dengan batin yang jernih dan sikap yang selaras. Di tengah dunia yang serba cepat dan bising, ajaran ini terasa semakin relevan. Ketika banyak orang sibuk mengubah keadaan, ilmu Jawa kuno mengingatkan untuk terlebih dahulu menata kesadaran. Karena perubahan yang lahir dari dalam tidak mudah runtuh oleh keadaan luar. Ia menjadi pondasi yang tenang di tengah gelombang kehidupan. Mungkin setelah video ini, kamu akan mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Lebih pelan, lebih dalam, dan lebih sadar. Mungkin kamu akan menyadari bahwa kegelisahan yang selama ini kamu hadapi bukanlah musuh, melainkan undangan untuk mengenal dirimu sendiri dengan lebih jujur. Undangan untuk kembali menyelaraskan alam kasat dan tak kasat dalam dirimu.